Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan yang kedua ya, mengenai rasionalkan akar. Ya, ini intro dulu sebelum nanti kita masuk ke menyelesaikan limit dengan cara merasionalkan akar. Oke. Nah, di sini kita lihat ada soal nih, gitu ya. Bagaimana cara merasionalkan akar yang biasa dulu ya. Jadi di sini ada pertanyaan 2/3, 2 per akar 3 ditambah 1/2 akar 3. Nih bingung nih, muka bingung ya. Bagaimana sih cara mengerjakannya gitu ya. Bingung gitu, karena penyebutnya 1 akar 3, satunya 2 gitu ya. Jadi penyebutnya pun yang satu rasional, satu irasional begitu. Ya. Nah, jadi kalau bingung cara ngerjakannya, nah lebih enak kalau kita buat dulu supaya 2 per akar 3 ini menjadi rasional. Seperti itu ya. Penyebutnya menjadi rasional supaya enak bisa dijumlahkan ke 2. Oke, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dikali akar 3 per akar 3. Kok gitu ya? Kenapa dikali akar 3 per akar 3? Nah, seperti ini. Namanya kita mengalihkan ya. Kalau kita punya misalnya di sini 2 per akar 3. 2 per akar 3 ini ya kan, kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Ya, karena apa? Bilangan yang sama akar ya misalnya. Maksudnya akar gitu. Misalnya akar A dikali akar A gitu. Sama ya. Nah, itu pasti hasilnya jadinya A, seperti itu. Ya, jadi kalau akarnya sama, kalau saat kita kalikan, nanti terbuang gitu akarnya ya. Maksudnya tidak ada lagi akarnya, itu bahasa kita ya, bahasa mudahnya lah kalau bukan bahasa matematikanya ya. Nah, jadi supaya kita ini kan tadi tujuannya mau menghilangkan akar nih gitu ya. Yang di bawah ini kan ada akar 3, supaya jangan ada akar di bawah gitu ya, supaya dia rasional. Kalikanlah dengan akar itu sendiri. Nah, supaya apa? Hilang akarnya. Nih lihat ya. Akar 3 dikali akar 3 jadinya 3. Gitu, nggak ada lagi akarnya ya. Oh, jadi akarnya naik ke atas gitu ya. Nggak apa-apa, lebih mudah kan dibanding dia tadi di bawah. Seperti itu ya. Terus kalau akar 5 nih soalnya misalnya akar 5 dikali akar 5. Hasilnya berapa? 5 gitu ya. Akar 2 dikali akar 2 ya 2 begitu ya. Jadi kalau merasionalkan akar, ya teknik pertamanya kalikan dengan akarnya sendiri, tapi harus adil. Atas dikali, bawah juga dikali, seperti itu ya. Jadi atas dengan bawah. Nih, atas sama atas, bawah sama bawah. Oke, nah kalau udah begini kamu pasti bisa menjawab soal yang pertama ini tadi ya. Tapi kita nggak usah bahas soalnya. Nah, itu nanti jawabannya ya. Oke, yang kedua, tadi udah yang pertama. Itu kalau soalnya itu. Nah, ini lebih ribet lagi. Kayaknya agak ribet. Wah, makin pusing gitu ya. Tadi cuman ada akarnya 1, sekarang 2 gitu ya. Ini kok beda-beda sih gitu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tujuan kita tadi adalah untuk menghilangkan akar. Ya, jadi gimana caranya di bawah itu akarnya supaya hilang. Oke, caranya adalah, nah gimana caranya? Kalau tadi kan dikalikan dengan akar itu sendiri. Ini juga sama, jangan-jangan ya. Ini atas bawahnya dikalikan dengan akar 2 ditambah akar 3. Apakah begitu? No, gitu ya. Kita malah kalikan dengan kebalikannya. Lah, kalau tadi di bawah itu nilainya positif, dikalikannya malah jadi yang negatif gitu ya. Nih lihat tandanya berubah. Loh ya, tandanya berubah. Baru dia bisa hilang akarnya. Gitu. Ya. Jadi dikalikannya dengan yang kebalikannya. Kalau di sini minus gitu ya. Kalau di sini minus misalnya, maka dikalikan dengan
positif. Seperti itu. Tapi akarnya jangan diganti, jangan diapain. Yang dirubah hanyalah penghubungnya saja. Oke, nah itu hilang ya akarnya. Nah, kok bisa begitu? Nah, dari sini sebenarnya. Ini ada segitiga, ada bulat-bulat apa ini ya. Ini konsep awalnya sebenarnya. Pasti dong udah pernah belajar ya di kelas 10 ya. Aljabar juga ini, manipulasi aljabar. Kita lihat misalnya, nih, dari sini deh lihatnya ya. Dari sini ada segitiga dikurang lingkaran dikali segitiga tambah lingkaran. Ya lihat nih, ini sama-sama segitiga, ini sama-sama lingkaran, hanya saja positif yang minusnya beda. Nah, nanti apa hasilnya kalau mereka dikalikan? Hasilnya adalah segitiga kuadrat dikurang lingkaran kuadrat gitu ya. Tadinya segitiga, jadi segitiga dikali segitiga, segitiga kuadrat. Nih ya, segitiga kuadrat. Lingkaran dikali lingkaran, lingkaran kali lingkaran, jadinya lingkaran kuadrat. Seperti itu. Itu maksudnya apa gitu ya. Di sini lihat ya, akar 2 tambah akar 3 dikali kebalikannya. Akar 2 tambah dikurang akar 3. Sama nggak ini? Ini ya, positif minus ya. Angkanya sama. Nah, maka hasilnya nanti jadinya akar 2 kali akar 2, 2 ya. Akar 2 kali akar 2 jadi 2. Akar 3 kali akar 3 jadinya 3. Terus ini jadinya dikurang ya. Ini lihat ya dikurang. Jadi 2 kurang 3 min 1. Begitu. Yang di atasnya biarkan aja. Tetap 5 dikali akar 2 kurang akar 3. Ini konsepnya yang harus sering yang bakal sering ketemu ya. Yang bakal sering ketemu. Ini pakai segitiga-segitiga gitu ya. Kalau di buku mungkin tulisannya gini. A ditambah B dikali A dikurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Tuh kalau di buku ya. Kalau di buku A tambah B dikali A kurang B hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Ingat lagi ya, ingat sekali lagi terus ingat terus. Akar 2 dikali akar 2 hasilnya 2. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya 3. Jadi 2 kurang 3 min 1. Apakah selalu di sini dikurang? Iya, udah rumusnya kayak gitu ya. Jadi di sini emang dikurang seperti itu. Oke, lanjut. Ini kita pakailah buat mengerjakan limit bentuk akar. Oke, nah ketemukan limitnya. Jadi soalnya, nah ini ada kakak cantik di sini ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita bantuin kak. Di sini soalnya limit x menuju 4 dari x kurang 4 akar x kurang 2. Oke, gimana cara mengerjakannya? Pastilah kita uji dulu ya. Kita uji bentuknya apakah 0 per 0 gitu ya. Kalau kita uji bentuknya tidak 0 per 0, ya itu berarti udah ketemu jawabannya gitu. Tapi kalau kita uji limit ini, oh bentuknya 0 per 0, berarti bentuk tak tentu yang harus dikerjakan dengan merasionalkan akar. Gunakan cara merasionalkan akar, lo nggak diuji dulu. Kita uji sendiri aja ya. Kita masukin x-nya 4. Nih, 4 kurang 4, 0. Di bawah akar 4, 2. 2 kurang 2, 0. Nah, pas ya. Bentuknya 0 per 0. Memang harus pakai cara merasionalkan akar. Oke, gimana cara merasionalkannya? Lihat yang ada akarnya aja. Ini yang ada akarnya. Oke, kebalikan dari dia apa? Atau istilahnya akar sekawannya gitu ya. Akar sekawannya. Ya, kawannya mana gitu ya. Kawannya itu angkanya sama ya, sama. Yang membedakan hanyalah ini negatif, maka kawannya nanti dia positif. Oke, look at this. Nah, lihat nih. Jadi merasionalkan akar caranya atas dikalikan akar x tambah 2. Di bawah juga sama. Dikali akar x tambah 2. Lihat ya, yang berubah hanya plusnya. Minus jadi plus gitu. Ini minus berubah jadi plus. Ini
di atas juga harus plus. Jadi atas dan bawah pengalinya harus sama ya, harus sama. Oke. Nggak boleh kamu buat di atas positif, di bawah negatif gitu ya, suka-suka hati, nggak bisa. Ini harus sama pengalinya ini ya. Oke, jadi dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Untuk yang di bawah ini, lihat angkanya udah sama-sama akar X, udah sama-sama 2, bedanya tengahnya aja plus sama minnya. Ingat yang sebelumnya tadi, A tambah B dikali A kurang B, hasilnya A kuadrat dikurang B kuadrat. Oke, A kuadrat tuh akar X kali akar X, hasilnya X ya. Lihat ya, akar X kali akar X, hasilnya X. Ya, terus 2 kali 2, hasilnya 4. Nah, ini penghubungnya negatif ya, sesuai rumus tadi. Oke, begitu jadinya. Kenapa tiba-tiba muncul di sini X kurang 4? Tadi ya alasannya, akar X kali akar X, X. 2 kali 2, 4. Begitu. Yang di atas diapain Ustazah gitu ya, biarin aja bentuknya perkalian ya, nggak usah diapain. Ini udah perkalian ini kan, dikalikan aja ya. Tanda kurung itu artinya perkalian, seperti itu di sini ya. Jadi X kurang 4 dikali akar X tambah 2 gitu ya, namanya udah perkalian lah ini, walaupun nggak ada tanda silang ya, seperti ini ya, tanda kali. Oke, kita lihat, kayaknya ada yang sama deh di atas dengan di bawah gitu ya. Ada ya di atas ada X kurang 4, di bawah juga ada X kurang 4. Boleh nggak dicoret gitu ya? Boleh. Boleh dicoret. Why? Because ini perkalian loh gitu. Ya, jadi sama kayak gini. Ini 2 dikali 3 per 2 gitu ya. Sama kayak gini. 2 kali 3 per 3. Boleh nggak coret 2? 2 boleh gitu ya, boleh dicoret. Oke kan, kalian suka mencoret-coret ya, main coret-coret gitu, atau bahasanya sebenarnya dibagi ya. Jadi sama-sama dibagi X kurang 4. X kurang 4 tinggal 1 gitu ya. Kalau udah dicoret, apa yang tinggal? Nah, yang ini dong yang tinggal ya, akar X tambah 2. Oke. Kalau udah dicoret, tenang, udah hampir selesai gitu ya. Udah selesai, tinggal diapain? Tinggal ganti X-nya dengan, lihat, X menuju 4. Oh, berarti setiap ketemu X di sini ganti jadi 4. Berarti akar 4 tambah 2. Akar 4 itu 2. 2 tambah 2, 4 ya. Akar 4 itu 2. Jadi 2 tambah 2, hasilnya 4. Ini udah hasil ya. Jadi jawabannya adalah 4. Oke ya. Mungkin ada cara lain, tapi ini hanya salah satu cara. Oke. Caranya merasionalkan akar. Kalau kalian ketemu cara lain yang secara konsep itu benar, boleh dipakai. Oke. Ini salah satu caranya. Nah, ini